Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma bad. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, duduk-duduk kita ini dalam rangka mempelajari kisah daripada Nabi dan para sahabat untuk memperoleh tauladan-tauladan sehingga kita terus bersemangat dalam menjalankan perintahnya sekaligus menjalankan sunnah-sunnahnya. Para jamaah rahimakumullah, setelah pengepungan selama 20 hari yang tidak membuahkan hasil, tidak bisa menembus benteng pertahanan daripada orang-orang Taif, maka kemudian pasukan muslimin bersepakat untuk kembali ke tempat di mana orang-orang Hawazin meninggalkan anak-anak, istri dan harta-harta mereka. Nah, setelah sampai di tempat itu, kemudian para sahabat atau tentara muslimin yang ditugasi untuk menjaga ghanimah. Apa ghanimah, Bu? Harta rampasan perang. Kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan ghanimah ini?" Tunggu dulu. Kita tunggu kira-kira 2-3 hari. Barangkali ada orang-orang Hawazin yang datang kemari untuk meminta kembali istri dan anaknya. Kalau harta sih mungkin bisa dengan mudah direlakan. Tetapi kalau istri terus anak itu kan barangkali ada. Itu yang dipikirkan Nabi. Tetapi ternyata sampai 3 hari tidak ada sama sekali orang-orang Hawazin yang datang kepada Nabi. Nah, kemudian Nabi mulai membagi-bagikan ghanimah, baik yang berupa harta maupun berupa manusia. Jadi manusia itu ya anak-anak dan wanita. Biasanya dalam perang itu anak-anak dan wanita ini kalau sudah yang lelaki kalah, pasukan kalah, maka dia menjadi tawanan dan setelah dibagi-bagi menjadi budak. Budak ini bisa dijual belikan. Jadi disuruh kerja tapi tidak dibayar. Itu namanya budak. Di zaman dulu banyak seperti itu. Kemudian Nabi mulai membagi-bagikan harta ghanimah itu. Dan yang pertama kali dipanggil oleh Nabi adalah orang-orang Mekah yang baru masuk Islam. Atau yang disebut dengan apa, Pak? Mu'alaf. Okay? Mu'alaf. Jadi sekali lagi mu'alaf itu adalah orang yang masuk Islam tetapi masih agak ragu. Saya ini lanjut apa enggak? Itu namanya mu'alaf. Jadi begitu masuk Islam yakin 100%, ya tidak disebut mu'alaf. Lalu sampai kapan mu'alaf itu? Atau bisa disebut mu'alaf itu? Sampai yakin. Atau kalau misalnya susah diyakinkan, ya seperti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu ketika membagi zakat, orang-orang yang baru masuk Islam itu pun tidak dikasih. Kata Sayyidina Umar, biar kita tahu mereka masuk Islam itu sungguhan atau hanya ikut-ikutan. Kira-kira ngoten. Boleh. Nah, Abu Sufyan dipanggil. Abu Sufyan, untukmu 100 ekor unta. 100 ekor unta ya Rasulullah? Iya. Ini terheran-heran. 1 ekor unta berapa kira-kira, Pak? Harganya? Kalau dibuat rata-rata 30 juta gitu ya. 30 juta. Itu 100 berarti berapa?
3 miliar. Oke. Jadi kalau dibuat rata-rata 30 juta, maka 100 ekor unta sama dengan 3 miliar. Langsung dikasih 3 miliar. Kemudian belum lagi hilang terheran-herannya itu. Lagi-lagi Nabi mengatakan, dan untukmu wahai Abu Sufyan 100 uqiyah emas. Berapa uqiyah itu kalau digramkan? Uqiyah itu kalau digramkan sekitar 31,7 gram. Kalau dibulatkan ya 32 gram. Kalau sekarang ini 1 gram emas itu, yang emas 24 karat, berapa Bu? Hampir 1 juta nggih. Nah, berarti kalau 32 gram itu kira-kira 3 miliar 200 juta. Luar biasa. Belum lagi terheran-heran dengan 100 ekor unta buatmu wahai Abu Sufyan. Nabi kembali mengatakan, dan 100 uqiyah emas buatmu wahai Abu Sufyan. Luar biasa. Berarti kalau di total berapa? Kalau diuangkan rupiah 6,2 miliar. Jenengan moro-moro teng masjid ini terus sampean oleh 6 miliar, go mulih. Wah, Masya Allah, langsung berpikir buat beli tanah, buat beli rumah, kendaraan dan seterusnya. Seperti kampung, apa kalau ini Bu? Kampung miliarder. Langsung dapat miliar-miliar gitu. Ternyata begitulah yang sering kita pikirkan. Begitu dapat ini ya pasti yang dipikir ya kendaraan dan lain-lain, rumah gitu. Nah, para jamaah sekalian, kata Abu Sufyan, itu semua buat saya Rasulullah. Iya, buat kamu. Semuanya. Nah, Abu Sufyan ini punya anak 2. Yang satu namanya Muawiyah dan yang satu namanya Yazid. Terus untuk anakku Muawiyah bagaimana ya Rasulullah? Untuk Muawiyah 100 ekor unta dan 100 uqiyah emas. Aslinya kan 100 ekor unta, ya wis tak bagi mbak anakku kan begitu. Tetapi ini masih mengatakan, untuk anakku Muawiyah bagaimana ya Rasulullah? Untuk anak Muawiyah 100 ekor unta dan 100 uqiyah emas. Terus untuk anakku yang Yazid sama 100 ekor unta dan 100 uqiyah emas. Jadi masing-masing mendapatkan 6,2 miliar. Nah, akhirnya kemudian para tokoh-tokoh Mekah, terutama yang baru masuk Islam, dipanggil satu persatu. Untukmu 100 uqiyah emas dan 100 ekor unta. Termasuk orang yang bernama Sofwan bin Umayyah. Masih ingat Pak? Sofwan bin Umayyah ini dulu melarikan diri, kemudian dijamin oleh orang yang menyusulnya dengan serbannya Nabi. Tetapi Sofwan ini tidak juga mau masuk Islam. Akhirnya diberi tenggat waktu 4 bulan oleh Nabi. Jadi kalau 4 bulan belum menyatakan keislamannya, maka Sofwan ini harus keluar dari Mekah. Sebab setelah itu nanti Mekah dan Madinah harus steril daripada orang-orang kafir atau orang-orang musyrik sampai sekarang. Orang yang bukan Islam maka tidak boleh masuk di 2 kota itu. Nah, Sofwan bin Umayyah ini yang memang dia berdagang alat-alat perang. Alat-alat perangnya nanti dipinjam Nabi untuk perang Hunain ini kan. Tapi Sofwan kemudian juga mendapatkan 100 ekor unta dan sekaligus 100 uqiyah emas. Sofwan ini heran, ya Rasulullah, saya ini kan belum masuk Islam. Kok saya dapat begitu juga? Sebab engkau ikut perang wahai Sofwan. Maka dari saat itulah kemudian Sofwan bin Umayyah ini kemudian menyatakan keislamannya. Itulah yang dimaksud dengan mu'alaf.
Jadi untuk menggait hatinya, melembutkan hatinya, supaya lebih yakin kepada Islam. Jadi kalau jenengan barangkali ada teman yang sudah mulai belajar, dilembutkan hatinya, sering ditraktir atau apa gitu. Atau yang baru masuk Islam, sudah menyatakan syahadat tapi dia belum belajar. Keislamannya kan masih berapa persen gitu. Maka kemudian semua orang-orang yang baru masuk Islam atau bergabung dengan Islam itu semuanya mendapatkan. Dan ada satu orang yang terakhir datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya juga termasuk tentara yang ikut perang ini ya Rasulullah." Loh, sampean perang di sebelah mana kok gak pernah lihat? Saya di belakang ya Rasulullah. Baik, silahkan lihat itu, bukit yang sebelah sana. Baik ya Rasulullah, ada apa di sana? Ada kambing. Kambing sak lapangan ngoten. Maka datangi bukit itu, kemudian ambil kambing itu yang di sana, sebanyak yang bisa engkau bawa pulang. Siap ya Rasulullah. Akhirnya datang ke bukit itu. Akhirnya diambil sambil tolah-tolah, engko ndangon wonge. Tolah-tolah, ambil. Kemudian dibawa pulang. Oke, dibawa pulang. Nah, setiap perjalanan pulang itu, orang ini mengatakan, "Wahai kalian semuanya, cepat-cepatlah kalian berislam. Sebab pemimpinnya atau orang yang mengajak Islam itu adalah orang yang sangat dermawan dan tidak takut akan kemiskinan." Luar biasa. Jadi sekali lagi, orang yang terakhir ini yang mendapatkan ghanimah ini, begitu datang ke kampungnya, dia mengatakan, "Cepat-cepatlah kalian berislam, sebab pemimpinnya atau nabi kita itu adalah orang yang sangat dermawan dan tidak takut akan kemiskinan." Nah, sekarang kita lihat orang-orang Ansor, Bang. Siapa Ansor? Orang-orang yang berada di Madinah. Orang Ansor. Kalau orang Mekah yang hijrah disebut dengan muhajirin. Nah, orang yang dihijrahi disebut dengan Ansor atau penolong dalam bahasa kita. Sekarang kita lihat Ansor. Mereka lama menunggu. Kok kita enggak dipanggil-panggil? Sering dengar, beberapa kali dengar 100 ukiah emas, 100 ekor unta. Tetapi kok dari Ansor kok enggak ada yang nyantol sama sekali. Itu pikir mereka. Kalau di awal-awal mungkin masih senyum-senyum, Bang, ya. Di awal-awal karena barangnya masih banyak. Tapi semakin lama semakin barang menipis, maka senyum itu menjadi muram, menjadi cemberut. Yang saya senyum-senyum sambil lihat-lihat, maka kemudian bahasa tubuhnya menjadi begini. Ada rasa kekecewaan. Ansor nih, aneh ya. Mereka dalam hati mengatakan, aneh ya kita ini. Kenapa kita ini nggak dikasih? Kok nggak dikasih-kasih? Bahkan barangnya sudah hampir habis. Kok nggak ada yang dipanggil dari Ansor? Itu yang mereka pikirkan. Maka wajah mereka mulai lesu. Kemudian mereka saling berspekulasi. Apa spekulasi ini? Menduga-duga. Kemudian bagi orang yang berpenyakit hatinya, dia mengatakan, ya begitulah manusia. Kalau sudah ketemu dengan keluarganya di Mekah, maka yang diutamakan adalah keluarga-keluarganya. Sementara orang-orang yang pernah menolongnya atau orang Ansor kemudian dilupakan. Masya Allah. Ini sebagian dari mereka. Tetapi bagi orang yang imannya masih kokoh, masih tetap mantap, dia juga berspekulasi. Kelihatannya Rasulullah akan meninggalkan kita. Jadi Rasulullah akan kembali ke Mekah dan meninggalkan orang-orang Ansor. Jadi bahkan ghanimah itu habis, orang-orang Ansor ini tidak ada yang dikasih sama sekali.
Padahal salah satu daripada kunci kemenangan perang Hunain adalah bersebab orang-orang Ansor inilah yang berhasil memanjat tebing untuk mendatangi mereka. Sebab mereka memang berpengalaman dalam memanjat, yaitu memanjat pohon kurma. Kemudian desas-desus di antara orang-orang Ansor ini terdengar oleh Nabi. Dan sebagian riwayat mengatakan bahwa Nabi dikasih tahu oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, coba engkau lihat wajah-wajah orang-orang Ansor itu. Mereka penuh dengan tanda tanya." Maka kemudian Nabi ini memanggil pimpinan daripada Ansor yang saat itu masih satu. Jadi kaum Ansor itu ada dua suku, yang pertama Aus dan yang kedua Khazraj. Aus dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'ad. Khazraj dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah. Nah, Sa'ad bin Mu'ad ini sudah gugur, sudah syahid setelah perang dengan Bani Quraidah. Berarti tinggal satu, Sa'ad bin Ubadah. Maka kemudian Nabi memanggil Sa'ad bin Ubadah dan bertanya kepada Sa'ad, "Wahai Sa'ad, apa yang terjadi dengan kaummu?" Kata Sa'ad, "Ya Rasulullah, kaumku orang-orang Ansor merasakan ada sesuatu yang tidak semestinya mereka lihat." "Memangnya apa, wahai Sa'ad bin Ubadah?" "Mohon maaf ya Rasulullah, engkau membagikan harta ke sana kemari, semua orang dapat. Tetapi engkau sama sekali tidak menyentuh orang-orang Ansor." Jadi sekali lagi engkau membagikan harta dengan luar biasa, 100 ukiah emas, 100 unta, tetapi engkau tidak menyentuh sama sekali orang-orang Ansor. Masya Allah. Berarti para sahabat itu juga manusia seperti kita. Mereka juga ada harapan untuk mendapatkan harta. Tetapi apa yang menjadikan mereka mulia? Yang menjadikan mereka mulia nanti di kisah selanjutnya. Nah, para jemaah sekalian, kemudian Sa'ad bin Ubadah ini mengatakan lagi, "Apa yang terjadi, wahai Rasulullah? Atau mengapa demikian?" Itu yang ditanyakan oleh Sa'ad bin Mu'ad. Kemudian Nabi bertanya, "Lalu apakah engkau juga sependapat dengan mereka, wahai Sa'ad? Apakah engkau sama? Atau apakah yang engkau pikirkan sama dengan mereka, wahai Sa'ad?" Yaitu kenapa Rasulullah begitu? Kami kok nggak dikasih sama sekali? Maka kemudian Sa'ad bin Ubadah menjawab, "Ya Rasulullah, innama ana rajulun min qaumi." Ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini adalah bagian dari kaumku. Maksudnya apa, Bu? Ya, saya sama dengan mereka. Saya juga bertanya, kenapa yang bahkan baru-baru saja masuk Islam jasanya tidak banyak, tetapi 100 ekor unta, 100 ukiah emas. Sementara kami yang ikut andil di dalamnya kok tidak dapat apa-apa. Kira-kira ngaten. Kemudian Nabi mengatakan, "Wahai Sa'ad, kalau begitu kumpulkan orang-orang Ansor." "Baik ya Rasulullah." Nah, di tengah-tengah kegembiraan orang-orang Mekah, terutama orang-orang yang baru masuk Islam itu, saling cerita, "Kamu dapat apa? Saya dapat ini, kamu dapat apa?" dan seterusnya. Orang-orang Ansor ini kemudian dengan wajah yang lesu, guratan-guratan kekecewaan nampak jelas, kemudian mereka berkumpul di suatu tempat yang kemudian Nabi datang kepada mereka. Nah, setelah semua orang-orang Ansor berkumpul, kemudian Nabi mulai berkhutbah, mulai berpidato. Lalu apakah isi daripada khutbah yang disampaikan Nabi? Dan apakah yang disampaikan Nabi ini mampu mengobati kekecewaan kaum Ansor? Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.